Kalau ditanya internal communication ini seru nih karena jumlah pekerjanya itu secara keseluruhan itu bisa mencapai 13.900-an. Wow. Hampir 14.000 ya Bang. Dan itu tersebar Mbak. Itu banyak faktor. Nah, yang menjahit itu semua kan komunikasi. Kan nggak kebayang nggak sih kalau kita semua diem-dieman gitu. Terus kita mau kemana juga nggak tahu. Gitu. Nah, itu komunikasi yang menjahit. Hai Sobat Bizkom, ketemu lagi di Bizkom Podcast yang akan membahas isu-isu terkini terkait dengan bisnis, kewirausahaan, dan komunikasi. Saya Emilia, merupakan dosen dari Fakultas Bisnis LSPR, dan saya Fikri Rahman, redaktur eksekutif swa.id, bagian dari Swa Media Group. Kali ini kita ada topik yang menarik nih, tentang komunikasi nih. Tapi komunikasinya yang beda nih. Betul. Karena tentang terkaitnya internal. Internal. Tapi sebelum kita lanjut ya, kita jangan lupa like, subscribe, komen untuk Sobat Bizkom, dan jangan lupa juga untuk ngasih komentar agar kanal ini makin baik ke depannya. Siap, Emil, Miss Emil nih, apa nih kita tamu kita nih. Hari ini kedatangan tamu istimewa. Ada 2 tamu istimewa dari PT Pertamina Hulu Energy. Yang pertama di sini ada Mas Arya Dwi Paramita, Corporate Secretary dari PT Pertamina Hulu Energy. Halo Mas Arya. Mas Arya. Ya. Dan di sebelah Mas Arya ada Mbak Angga Dewi Widyastuti, Manager Internal Communication PHE. Nah, Sobat Bizkom, kami mengundang perwakilan dari PT PHE karena kami melihat PHE sebagai contoh menarik bagaimana sebuah perusahaan besar di sektor hulu migas membangun citra dan budaya perusahaan secara otentik melalui strategi komunikasi internal yang konsisten dan menyeluruh. Gimana Mas Vicky? Ini kayaknya ada cita-cita menarik nih dari best practice ya kalau bahasa kerennya. Betul, ya, best practice. Internal communication. Nah, Miss Emil, tahu nggak sih internal communication? Nah, aku aja masih belum terlalu paham, makanya kita harus deep dive nih ke Mas Arya sama Mbak Angga nih tentang internal communication nih, Mas Emil. Nah, sebelumnya internal komunikasi itu apa sih, Mas Arya? Kayak relatif baru ya didengar sama praktisi komunikasi atau gimana gitu Mas Arya? Ya, terima kasih. Terima kasih Mas Vicky, Miss Emil, dan teman-teman Sobat Bizkom ya. Jadi pertama-tama kami terima kasih dulu kepada teman-teman semua yang sudah memfasilitasi ini, sebuah kehormatan bagi saya, Mbak Angga, dan tentunya bagi PHI ya. Untuk bisa hadir di sini, terima kasih banyak. Dan sebelum sampai ke internal communication, saya boleh cerita PHI. PHI dulu. Cerita dulu PHI-nya. konteksnya ya. Ya, jadi Pertamina Hulu Energy ini adalah anak perusahaannya Pertamina. Kami mendapat tugas untuk menjadi subholding di sektor hulu migas. Hulu migas itu apa sih? Eksplorasi produksi. Jadi kita yang mencari sumber daya minyak dan gas bumi, kemudian kita mengeluarkannya. Untuk selanjutnya kami kirimkan ke kilang untuk diolah menjadi bahan bakar. Jadi kami berurusan dengan ekstraksi minyak mentah dan gas buminya. Nah, kami beroperasi di Indonesia dan di luar negeri. Jadi kalau secara sederhana PHE itu membawahi ada 5 regional, 4 di domestik dari ujung Sumatera sampai Indonesia Timur Papua, dan 1 di luar negeri. Kalau ditanya internal communication ini seru nih karena jumlah pekerjanya itu secara keseluruhan itu bisa mencapai 13.900-an. Wow. Hampir 14.000 ya Bang. Dan itu tersebar Mbak. Nah, yang uniknya lagi teman-teman kami ini tersebar nggak cuma di kota-kota Mas, tapi beliau-beliau ini semua bekerja di pelosok, ada yang di laut, ada yang di pedalaman, di pelosok, di hutan, ada juga yang di padang pasir, ada yang di mana-mana. Jadi tersebar teman-teman ini. Karena apa? Karena kita menjalankan misi utama negara ini sesuai cita pemerintah ya, bahwa swasembada energi itu harus kita wujudkan. Produksi kami itu sekarang di 550-an ribu barrel oil per hari. Jadi artinya bagaimana kita menjalankan peran utama, karena ini hampir sebagian besar produksi minyak yang dihasilkan di Indonesia ini dari tempat kami. Nah, untuk itu internal communication pegang peran penting. Jadi kenapa kami melihat internal communication ini agak beda dengan yang mungkin yang umum, karena kami melihat bahwa kami ada tugas besar nih Mas Vicky. Menjaga ketahanan energi nasional itu nggak gampang.
apalagi high risk ya, risiko tinggi, investasi tinggi, dan teknologi tinggi. Artinya value harus tersampaikan secara clear ke seluruh pekerja supaya tujuannya adalah para teman-teman perwira yang ada di lapangan ini mendukung tercapainya tujuan perusahaan. Sehingga kita bisa menjalankan amanat dari negara sebaik-baiknya. Intinya itu. Dan pastinya banyak sih nanti yang bisa kita sampaikan bahwa apa sih yang dimaksud dengan value kami, dan juga kemudian apa sih tata kelola yang harus kita jalankan, dan kita ini melihat kemana sih yang terkait dengan ESG. Mungkin nanti bisa saya sampaikan. Itu buat pemantik diskusi di awal. Tapi sebelum lanjut, mungkin Sobat Biskom tadi dengar perwira jangan takutnya apa ya, angkat apa gitu ya, mungkin bagi Sobat Biskom hal yang atau bagaimana? Jadi Pertamina ini sudah sejak beberapa tahun yang lalu ya, itu menyebut pekerjanya dengan sebutan perwira ini sebagai lebih kepada semangat bahwa kita harus memberikan karya yang terbaik dari Pertamina untuk Indonesia. Jadi semacam panggilan ke dalam gitu ya, untuk perempuan dan laki-laki. Jadi itu kita menggunakan istilah itu. Dan di PHE ada 14.000 perwira ya? 13.900 something, hampir 14.000 deh. Deket banget. Itu gimana nyalurin komunikasinya ke mereka gitu, Mas? Nah ya, sebelum sampai ke itu kan ada landasannya dulu, Mas ya. Nah, landasannya apa tuh? Backbone-nya gitu. Boleh. Jadi pertama kita mapping dulu ya, Mas Vicky ya, Miss Emil ya. Jadi kita lihat apa sih message-nya yang mau disampaikan. Biasanya kalau di sebuah korporasi itu yang message yang wajib adalah kita harus membranding dari dalam itu adalah value. Tata nilai di BUMN, kami kan anak perusahaan Pertamina ya. Artinya value akhlak itu kita jalankan. Dan itu kita internalisasi ke dalam. Nah di timnya Bu Angga menjalankan peran itu dari mulai kami yang ada di subholding, terus ke semua ke anak-anak usahanya. For the records, anak usaha kami itu entitasnya ada lebih dari 60 ya. Karena itu amanat undang-undang juga, untuk setiap wilayah kerja kami memang ada entitasnya sendiri. Jadi memang sebagai dari induk ke anak ini memang benar-benar agak berbeda ya dibanding yang kalau hanya unit bisnis atau kantor cabang gitu. Tapi ini entitas sifatnya. Jadi kita harus memastikan bahwa value akhlak itu sama diterima dari semua lini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita sudah mapping isi pesannya, ada ESG juga dan lainnya gitu ya. Terus apa nih siapa stakeholdernya gitu. Nah saya selalu cerita ke teman-teman bahwa kita tuh kalau udah di dunia komunikasi itu semuanya jadi stakeholder. Internal eksternal itu cuma beda tempat aja gitu. Tapi sama kayak kita ke media gitu ya Mas ya. Misalnya kita bikin media relation gitu ya. Ya sama aja gitu. Karena semua itu stakeholder yang butuh update dari kita gitu. Minimal itu kan. Terus ada kita sampaikan pesan dan lain-lain. Jadi treatmentnya juga nggak boleh beda nih. Isi message-nya sama. Kenapa? Karena di era sekarang, di era keterbukaan ini, online semua udah terbuka gini. Siapa aja kan bisa mempublish ya Mas. Teman-teman di media di media mainstream pasti juga ikut dalam perkembangan channel-channel baru ya, sama seperti masuk di sosial media dan lain-lain. Dan sekarang untuk masuk sosial media semua orang bisa. Nah jadi artinya pesan itu harus sama ke dalam sama keluar. Nah terus yang itu tadi kita udah kenali siapa audiensnya, isi pesannya, kemudian strategi dan caranya. Nah itu kita ada tim yang khusus menghandle ini, di timnya Bu Angga di internal communication, dan ada sebuah shifting yang mungkin nanti akan bisa dielaborasi juga, bahwa kita melihat ini bukan lagi hanya sekedar event management, tapi udah benar-benar sebagai peran strategis dari sebuah strategi komunikasi untuk menyampaikan pesan dari perusahaan. Karena kebayang ya, kita tuh bukan berhadapan dengan 14.000 audiens, tapi kita bersama-sama 14.000 komunikator. Kita semua ini penyampai pesan sebenarnya. Dengan adanya era sosial media sekarang ya, semua orang punya akun, semua orang can publish anything gitu. Tapi ada pakem-pakem yang harus kita jaga, yaitu tadi value. Kenapa? Karena kita mewakili perusahaan. Gitu. Jadi racikannya digodok di timnya Mbak Angga nih ya? Iya. Visinya nggak di Mbak Angga gitu. Iya. Berapa banyak timnya Mbak Angga dan bagaimana perannya masing-masing dalam mengemas pesan, penyampaian pesan, dan media apa sih yang digunakan dalam internal communication ini? Iya. Jadi menyambung yang tadi disampaikan oleh Pak Arya ya, bahwa memang step-step tadi yang kita lakukan
bagaimana kita memilah pesan, kemudian menentukan siapa audiensnya. Dan ada satu step mungkin yang tadi belum disampaikan, bahwa setelah kita melakukan itu semua, kita masih ada ujungnya, kita melakukan monitoring dan evaluasi. Bagaimana memastikan semua pesan yang kita sudah olah tadi memang bisa diterima oleh audiens kita, dan seberapa jauh bahkan kita mengukur tingkat pemahaman mereka terhadap pesan-pesan yang disampaikan, bahwa bahkan kita juga mengukur setelah pesan disampaikan, setelah itu mereka willingness-nya untuk melakukan apa yang kita sampaikan itu seberapa besar, itu juga kita ukur. Media untuk kita melakukan pengkomunikasian pesan juga lumayan beragam ya untuk yang di PHE Tower. Dari hasil survei kami, yang terbesar media yang yang sering digunakan oleh para perwira tadi adalah broadcast message. Jadi kita menggunakan media email blast ke seluruh perwira. Jadi dengan satu kali klik lah ya istilahnya, itu sudah langsung menjangkau ke tadi 14.000 pekerja perwira kita. Kemudian kita juga menggunakan media-media lain, intranet, itu seperti one stop tools ya. Jadi semua bisa di situ. Kita mau melakukan publikasi, kemudian aplikasi-aplikasi pun juga bisa kita akses melalui intranet ataupun portal tadi. Dan itu juga menjangkau seluruh perwira, baik dari yang kami di kantor pusat sampai yang di lapangan-lapangan. Itu terintegrasi semuanya. Itu salah satu contohnya. Kemudian kita juga ada yang namanya TV wall ya. TV wall itu media yang kita pasang di tempat-tempat tertentu ya, antara lain di lobi. Jadi tidak hanya internal saja yang bisa mengakses itu, tapi juga tamu-tamu eksternal kita bisa juga menggunakan itu sebagai untuk mengetahui update dari perusahaan. Oke. Informasi yang disampaikan itu klasternya apa saja sih biasanya? Apakah kebijakan atau informasi terkait dengan hal-hal baru di PHE? Itu biasanya apa saja? Iya, beragam sih memang informasi yang kita sampaikan. Tentunya kebijakan-kebijakan pasti ya Mbak. Kemudian update-update terkini, misalnya kinerja perusahaan seperti apa, itu juga kita sampaikan. Kemudian sharing knowledge juga, kita kan mempunyai forum-forum sharing knowledge ya. Apabila ada seperti ini, mungkin misalnya ada podcast terbaru dengan topik apa, itu kita share. Jadi semua bisa mengakses. Karena ada learning hours juga yang kita harus penuhi. Harus penuhi. Kemudian ada event-event juga nih yang biasanya kita launching supaya mereka bisa ikut terlibat di event kita. Berarti berapa lama update-nya? Setiap hari atau frekuensinya tuh? Tergantung dari message apa yang mau kita sampaikan dan juga channelnya. Kalau untuk broadcast message itu pasti setiap hari kita update dengan maksimal jumlahnya sekitar 10 lah. Dengan beberapa kategori message. Contoh broadcast message-nya apa sih Mbak yang paling sederhana apa? Misalnya hey babe, jangan lupa makan ya, atau gimana gitu. Halo Kalau di PHI gimana gitu untuk communication yang mungkin ya contoh aja sih Mbak. Salah satu contoh aja. Triknya gitu. gimana supaya dibaca? Karena kan kadang dihiraukan ya di broadcast message itu. Pesan-pesannya bagaimana supaya bisa dibaca dan bisa menjadi pendengar podcast hari ini bisa belajar nih dari PHI. Sebab Mas Arya, Mbak Angga kan PHI ini di industri yang sangat challenging dan relatif tinggi risikonya gitu ya. Jadi message apa sih yang mungkin salah satu contoh ya yang bisa memorable bagi perwira gitu loh. Iya. Jadi sebetulnya kami pun sudah melakukan pengukuran ya dari message yang sudah kita blast melalui email broadcast ataupun media-media lain. Ternyata message yang paling menarik menurut para perwira itu adalah dengan topik-topik yang terkait akhlak ataupun ESG. Oke. Justru menarik ya. Iya, akhlak karena memang itu adalah tata nilai BUMN. Kemudian ESG itu adalah mungkin suatu topik yang baru ya Mas Are ya, relatif baru. ESG itu. Iya, mungkin perwira masih
pengen tahu lebih banyak nih tentang ESG. Bahasa yang digunakan selalu formal atau menyesuaikan jenis pesan? Iya, menyesuaikan jenis pesan dan juga melalui pesan itu apa yang ingin kita capai gitu loh. Apakah hanya sekedar komunikasi satu arah saja atau meminta mereka untuk ikut berinteraksi dengan event misalnya. Nah, itu tentu kita menyesuaikan sih. Jadi nanti pesannya ada yang call to action gitu ya. Mau daftar atau mau apa? Iya, itu tergantung. Misalnya kita mau menyasar mayoritas profil dari pekerja kita adalah milenial dan Gen Z ya Mas Arya. Dari perspektif Jadi itu. ya kalau kita mau call to action ya kita sesuaikan nih bahasanya. Kui gitu ya. Enggak juga sih Mas Arya ya. Tapi kurang lebih menyesuaikan gitu lah ya. Iya. Ya. By the way kalau ngeracik pesan atau komunikasi internet itu divisinya Mas Arya kan di Kosek ya, Mbak Angga di internal communication ya. Itu gimana sih Mbak alurnya gitu loh untuk merancang konsep komunikasinya atau yang tadi dibilang ya kayak menyesuaikan dengan ininya. Gimana ceritanya Mas Arya? Bisa diceritakan nggak Mbak? Iya. Ini bisa supaya jadi contoh kepada rekan-rekan sobat Biskom gitu ya kalau mau merancang ini. Ya, jadi terima kasih Mas Vicky. Jadi sobat Biskom kalau di kami di divisi corporate secretary itu ada 2 stream komunikasi sebenarnya. Ada komunikasi ke luar, external communication, stakeholder relation, ada komunikasi ke dalam. Di timnya Mbak Angga. Nah, beliau ini saling update juga. Jadi melihat apa sih message yang lagi dibawa gitu. Kemudian saling menginfokan, saling tukar pikiran dan lain-lain sehingga crafting message-nya itu clear. Yang pertama. Nah, pada saat penyampaian pesan itu tadi Mbak Angga sudah menyampaikan melalui channel-channel yang sudah ada. Dan jangan lupa juga di kami itu kan tadi saya sebut puluhan ya. Itu ada sekitar 18 serikat pekerja. 18. Jadi kalau di perusahaan lain mungkin cuma 1 ya, atau 2, kami 18. Jadi ini sahabat-sahabat kita ini yang ada di serikat pekerja ini kita udah bareng ya. Jadi dalam beberapa kegiatan kita bikin event bareng gitu, kegiatan sosial, kegiatan diskusi itu bareng. Dan teman-teman juga familiar sehingga bisa menyampaikan pesan-pesan korporasi ini kepada semua timnya di bawahnya. Kemudian kita juga punya kegiatan olahraga. Jadi ada badan pengelola olahraga lah ya, badan koordinasi olahraga dan badan koordinasi keagamaan. Jadi teman-teman ini punya ekstrakurikuler juga seperti kayak mahasiswa ya? Iya persis banget. Jadi hobinya apa gitu, itu ada. Jadi sampai seni pun ada gitu. Jadi olahraga sampai seni. Terus biasanya di setiap kami ada grup kecil misalnya let's say hobinya olahraga lari gitu. Ya udah itu ngumpul aja gitu grup-grup itu. Nah setiap grup kecil ini bergabung dengan grup yang lebih besar dan seterusnya. Ini kan menjadi pembawa pesan sebenarnya. Jadi kalau ditanya bahasanya ya bahasa di forum itu apa gitu. Karena gini Mas, misalnya contoh yang olahraga ya, Mbak Angga nggak dan tim itu nggak pakai bahasa yang berat-berat gitu. Kalau di kami kalau medical check up yang nggak lulus Mas, itu ada catatan tuh dan bahkan ada beberapa yang bisa di grounding gitu. Sekitar 550 ribu barrel loh minyak yang dikeluarkan, terus ada 2,8 miliar kaki kubik gas yang dikeluarkan, itu kan nggak barang kecil ya. Artinya kerjanya benar-benar harus fit gitu. Nah itu di komunitas itu dikomunikasikan tuh melewat jalur-jalur itu. Ya somehow pada saat medical check up, jadi lebih baik ya mereka sekarang gitu. Yuk kita bikin sehat bugar bersama misalnya gitu. Itu kan message-nya sebenarnya simple. Semua orang pengen gitu ya sehat, pengen ini disampaikan dengan cara light, kita foto-foto, bikin konten gitu. Tapi kan goals-nya pada saat mereka duduk di kursi pemeriksaan kesehatan, hasilnya apa kan? Pada saat mereka bisa kerja bagus, angka produksi tadi insya Allah kan bisa tercapai dan mereka juga harus selamat. Terus juga ada faktor safety. Pekerjaan kami ini high risk ya. Risiko tinggi. Kami sadar banget dan capitalnya besar dan juga teknologinya tinggi. Artinya apa? Nggak boleh sambil bercanda nih. Tapi kan semua itu kita harus laksanakan dengan senyaman mungkin, tapi juga harus tetap fokus ya. Nah, aspek keselamatan itu menjadi pesan kan sebenarnya. Pesan utama Mbak. Ibaratnya ya kita
pergi pamit sama keluarga berangkat kerja, ya kita juga pengen sore kita bisa pulang ketemu keluarga lagi kan, gitu, sesederhana itu kan. Karena pentingnya keberadaan keselamatan itu. Nah, message itu juga disampaikan lewat grup-grup tadi. Sambil yang utamanya tetap ada manajemen walkthrough, ada dicatatkan di forum town hall meeting dan lain-lain. Jadi memang kita menggunakan semua, tadi Mbak Angga bilang ya, ada lininya itu apa Mbak, generasinya ya, yang generasi millennials, Gen Z dan semuanya itu lengkap di kita gitu. Sampai senior-senior kita juga masih ada kan. Jadi pilihan narasinya pun disesuaikan. Nah, forum tadi itu membantu, Mbak. Oh, forum-forum informal tadi ya. Itu sangat membantu. Jadi kadang lebih luas. Jadi misalnya Bapak mau nyampaikan pesan nih, atau Ibu Direktur menyampaikan pesan gitu lewat forum Pertiwi. Kami ada Pertiwi itu. Itu grup untuk kelompok wanita berkarya di Pertamina itu ada namanya Pertiwi. Jadi Pertiwi itu nanti mungkin Mbak Angga bisa lebih menceritakan detailnya. Nah, di situ ibu-ibu pekerja perwira yang bekerja di Pertamina saling sharing. Bagaimana sih ada peran seorang wanita di tengah laut yang lagi kan nggak pikiran nih Mbak. Jadi beliau lagi kerja loh di anjungan tepi di lepas pantai sana untuk mengeluarkan energi untuk Indonesia, let's say gitu. Nah, karya-karya beliau ini, para perempuan yang tangguh ini, itu kan diwadahkan dalam sebuah forum bersama ya. Nah, di situ komunikasi terjalin. Bahasanya ya bahasa teman-teman pekerja perempuan ya, dengan style dan cara cicat yang lebih mengena. Jadi forumnya itu sendiri juga ada ininya Mas, ada ada spesifiknya. Harapannya cuma satu, harapannya adalah message itu disampaikan. Kalau dari perspektif komunikasi, kalau dari perspektif bisnis adalah target kinerja perusahaan tercapai. Kalau dari strategi nasional Indonesianya adalah ketahanan energinya tercapai. Jadi itu, dan itulah peran penting internal communication. Nah, pasti ada dampaknya nih Mas Emil, tapi sebentar Mas Emil ya. Intinya sih saling sharing biar nggak bingung ya Mas ya. Nah, Mas Emil, Mas Arya, Mbak Angga, kita break dulu sebentar. Nanti kita mau ngobrol tentang apa sih dampak dan impactnya yang mungkin bisa diceritakan ya, supaya menjadi acuan bagi Sobat Biskom. Oke, baik Sobat Biskom, kita akan kembali setelah break sesaat ini. Manusia membutuhkan energi untuk bergerak, bertumbuh, dan berkembang. Kami percaya energi yang menggerakkan perubahan adalah energi positif, dan energi positif berasal dari sumber yang baik. Pertamina telah mengalirkan energi yang menggerakkan dan menguatkan Indonesia. Dengan 6 subholding, Pertamina memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan energi nasional. Dan kami, Pertamina Hulu Energi, menjadi subholding upstream yang menjalankan pengelolaan kegiatan hulu migas Pertamina. Di subholding upstream, kami tidak hanya menghasilkan energi minyak dan gas bumi, tetapi kami juga terus berinovasi, mencari cadangan minyak dan gas bumi baru. Tidak hanya terbentang dari ujung Sumatera sampai Papua, tapi juga mancanegara, terbagi dalam 5 regional, 2 services company, dan perusahaan LNG terbesar di Indonesia. Kami menjaga sumber energi tetap mengalir demi mewujudkan ketahanan energi nasional. Kami adalah bagian dari sumber energi, karena kami adalah energi hulu. Kami adalah subholding upstream. Pertamina Hulu Energi. Studying at LSVR is always fun with international vibes. Studying at LSVR is always creative. Studying at LSVR is always flexible. Studying at LSVR is always effective. And also, one step ahead. But it doesn't stop here. Studying at LSVR leads to a bright future.
Oke, kembali lagi di Biskom Podcast dengan PHE kali ini. Dan sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan komen supaya kita evaluasi Biskom Podcast untuk lebih baik lagi. Nah, masuk ke segmen 2, kita akan membahas tentang buku The Power of Internal Communication yang diterbitkan melalui LSPR Publishing. Nah, ini saya mau tanya nih, bukunya ini sangat bagus dan menarik terkait internal communication. Isinya apa sih, Mbak? Kita akan kupas isinya. Silakan Mbak Angga, isi dari buku ini terkait apa saja? Oke, terima kasih Miss Emil. Jadi buku The Power of Internal Communication mungkin boleh cerita dulu ya. Latar belakang kenapa sih kami bersama LSPR ya mencoba menerbitkan buku ini? Karena pada saat kami mencari referensi tentang internal communication itu kayaknya masih sangat terbatas gitu. Lebih banyak itu tentang external communication. Nah dari situlah kayaknya oke, coba deh kita kerjasama nih sama LSPR, kita bikin nih kira-kira apa ya yang mungkin dari pengalaman kami yang di PHE bisa nih kita sharingkan ke audiens di luar sana terkait kegiatan internal communication yang sebetulnya tidak hanya sekedar event management, tapi sudah bisa menjadi ke arah yang lebih strategik. Nah, di sini kita sharing nih tentang kegiatan komunikasi di internal PHE. Mulai dari contoh-contoh message nih yang sudah pernah kita lakukan, bagaimana kita mengemas desain, kemudian tadi ya menyesuaikan dengan audiensnya. Kemudian channel-channel apa aja yang kita gunakan. Wah, nanti bisa dikupas tuntas di dalam buku ini. Tapi udah tipis-tipis udah disampaikan Mas Arya sama Mas Bangga ya. Tadi. Impact-nya bisa medical check up jadi bugar gitu ya. Jadi gitu ya. Silakan Miss Emil, sebelum kita lanjut, Sobat Biskom bisa mencari ini di toko buku ya sama. Betul. Buku ini tersedia Komes. di toko buku Gramedia terdekat dan di Tokopedia LSPR Publishing untuk lebih tahu lagi lebih dalam mengenai buku internal communication. Ngobrol-ngobrol tentang yang terdekat, kita harus makin mendekatkan diri dengan PHE. Karena makin internal komunikasinya makin merujuk ke dampak ya tadi ya. Nah, dampak apa yang ini Mas Arya atau Mbak Angga bisa tambahin yang mungkin bisa jadi contoh lah gitu loh ya terkait proses pengembangan dari program internal communication. Ada satu lagi nih latar belakang PHE pada saat setelah menjadi subholding upstream. Banyak dari anak-anak perusahaan kita yang berasal dari perusahaan alih kelola yang dulunya dikelola oleh asing, kemudian karena sudah diterminasi dan dialihkan ke Pertamina. Jadi latar belakang budaya yang berbeda-beda nih. Bagaimana kita bisa menyatukan itu? Nah, melalui kegiatan-kegiatan internal communication, kita harapannya sih bisa menyatukan yang dari latar belakang berbeda bisa jadi satu budaya nih. Bagaimana kemudian kita bisa mengengage mereka untuk bisa terlibat dalam seluruh aktivitas perusahaan. Tadi seperti yang disampaikan Mas Arya, tujuannya apa? Supaya mereka juga bisa mendukung strategi-strategi perusahaan yang akhirnya akan berimpact kepada sustainability bisnis kita. Nah itu untuk menciptakan kolaborasi nih antara yang dulu misalnya dari latar belakang yang berbeda, bagaimana supaya bisa guyup gitu. Itu sih salah satunya. Mungkin Mas Arya nanti bisa menambahkan. Ya, makasih Mbak Angga. Jadi gini Mas Vicky, Miss Emil. Jadi kalau kita melihat tadi udah diceritain prosesnya, saya mau ke ujungnya yang hasilnya. Jadi terciptanya sebuah hasil itu bukan hanya kontribusi kita aja, itu banyak faktor. Nah, yang menjahit itu semua kan komunikasi, kan nggak kebayang nggak sih kalau kita semua diem-dieman, gitu. Terus kita mau kemana juga nggak tahu. Gitu. Nah itu komunikasi yang menjahit. Jadi apakah ini komunikasi internal stand alone? Tentu enggak, karena di situ ada peran banyak bidang. Termasuk juga dari teman-teman safety, teman-teman human capital, dari teman-teman strategic planning, semua itu ada. Nah semua itu terbungkus di dalam sebuah alur komunikasi yang sudah terstruktur di dalam perusahaan. Penguatan-penguatan yang ditambahkan tadi oleh Mbak Angga melalui beberapa lini penyampai pesan, penerima pesan itu digiatkan. Nah benar yang disampaikan Mbak Angga tadi bahwa di kami ini unik Mas Mbak. Jadi uniknya adalah bergabungnya banyak
entitas yang dulunya dikelola oleh operator lama, itu kan masing-masing bawa budaya. Nah teman-teman ini menjadi satu di tempat sini. Jadi kalau bahasa di root kami dulu selalu bilang, kalian itu tempatnya center of excellence, karena semua ada di situ gitu. Mau pakai style yang mana gitu, semua dari semua negara tuh ada di situ. Tapi orang Indonesia ya, maksudnya ini culture-nya, culture company asingnya kan dari luar nih, operator yang lama. Nah itu gabung di sini dan semua anak-anak Indonesia gitu. Jadi kita semua best practice kita punya. Itu dari segi best practice-nya. Terus dari segi komunikasi gimana? Nah inilah yang dijahit bareng. Jadi Mbak Angga bersama tim itu nggak lepas tuh dari namanya komunikasi ya, berarti harus bareng-bareng nih gitu kan, dengan fungsi-fungsi lain menjadi satu. Kalau ditanya apa sih capaiannya? Capaian hasil bersama adalah ya tercapai angka produksi, tercapai kontribusi buat kita semua gitu. Nah ada yang menarik di sebuah kunjungan saya ke salah satu lapangan di ujung Sumatera, baru ini kok bulan lalu. Saya ditanya, Mas apa sih ESG buat kita gitu. Nah saya sampaikan bahwa ESG itu kan terms yang digunakan oleh para capital ya, pemegang capital, di mana mereka melihat sebuah entity ini sustain apa enggak sih, berkelanjutan apa enggak sih dari aspek environmentalnya, sosialnya dan governance-nya gitu. Kalau untuk perusahaan yang membutuhkan capital tinggi, ini menjadi penting karena dukungan finansial dan lain-lain itu kan dilihatnya dari situ. Bagaimana si pemegang capital ini mau mendukung sebuah company, itu mereka melihat dari sebuah parameter ya. Salah satunya yang digunakan adalah ESG tadi. Sesederhana itu aja sih kalau bahas kita sederhanakan ya. Nah, teman-teman itu memegang peran gitu. Bagaimana teman-teman menjaga lingkungan, beroperasi supaya tidak buang limbah sembarangan. Itu kan aspek environmental kuat. Terus aspek sosial itu nggak cuma urusan kita sama masyarakat di sekitar. Terus isu human rights kan ada di situ. Bagaimana misalnya mengingatkan pada saat teman kita helmnya belum dipasang, chin strap tuh ini apa tali yang helm. Itu sepele itu loh Mbak. Maksudnya buat orang biasa kan ya udahlah gitu, buat kita itu nggak sepele. Buat kita itu K3 itu alat pelindung. Kalau Mas mau foto nih di lapangan cuma pakai helm aja, itu kita suruh minggir Mas, nggak boleh karena Mas harus pakai chin strap. Jadi minggir dulu, pakai dulu baru. Terus saya kan buru-buru gitu. Nah, itu enggak. Jadi sampai segitunya. Karena kita care. Itu aspek sosialnya. Apalagi juga sama sosial, lingkungan sekitar kita. Nah, di situ ada masyarakat, di situ ada lingkungan. Nah, terus governance. Governance itu juga tata kelola, Mbak. Tata kelola kan kalau di assess ESG itu dilihat gitu. Nah, peringkat kita alhamdulillah, mungkin teman-teman bisa lihat browsing itu ada kok, dicari aja di Sustainalytics ESG PHE. Kita terakhir dengan Sustainalytics itu 2023 ya. Terakhir itu pakai MSCI. Terus yang sekarang pakai MSCI itu publish kok, jadi bisa di Google aja. Nah, angkanya tuh semakin kecil itu semakin baik. Dan alhamdulillah kita ada di sisi kiri yang kecil gitu. Jadi ya alhamdulillah itu kan semua ini Mas. Apa sih? Semua peran yang dijahit menjadi satu narasi yang bareng gitu. Jadi kalau mau dibilang diklaim itu keberhasilan siapa? Keberhasilan semua. Bareng-bareng. Bukan kita sendiri atau. Jadi memang strategic filosofinya dari sebuah internal communication itu adalah menjahit itu gitu. Siapapun adalah pelaku dari internal communication. Dari mulai top leader sampai ke garis depan. Tapi kalau tadi Miss Emil disinggung ESG itu kayaknya menarik juga ya. Kayaknya anak-anak muda senang sama ESG ya. Perwira dan Pertiwi di iya betul. PHI jangan-jangan kesungsem nih sama ESG. Jadi gini Mas, ini tadi lanjutin Bangga ya. Nanti mungkin Bangga juga ada cerita nih. Jadi serunya itu adalah di balik keseriusan kita dengan bahasa mesin gitu ya, sastra mesin, sastra minyak gitu. Kita kan hari-hari berjibaku dengan itu ya. Di sisi lain kita tuh teman-teman tuh punya si jiwa sosial pasti. Semua kita juga punya lah. Nah, itu tuh butuh penyaluran. Kemana gitu. Ini paling simpelnya ya, Pak. Akhirnya teman-teman ini bikin upstream champion. Volunteerism. Macam-macam. Pokoknya teman-teman mau apa kita padain deh gitu. Karena disitulah embrio awal dari sebuah inisiasi untuk kebaikan. Jadi kampanye apa? ESG itu buat bahasa kalau mau kita sampaikan ya udah campaign kebaikan lah. Environmental harus baik, sosial baik, governance baik. Nah teman-teman tuh sisi kebaikannya itu kuat Mbak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi deep down inside
their hearts itu ada, dan itu kita bangun terus. Mereka tuh nggak segan-segan loh menjadi kakak asuh untuk penerima beasiswa dari suku asli. Jadi kita punya program beasiswa untuk masyarakat suku adat ya. Itu kita kuliahkan, terus teman-teman tuh mendampingi gitu. Nah sama juga dengan Upstream Champion yang punya Mbak Angga nih. Mereka itu adalah para penggiat tadi gitu, yang kemudian willing untuk maju, bukan ditunjuk loh, dia maju, apply, mau jadi seorang pembawa pesan komunikasi, mau menjadi role model, mau menjadi itu. Itu kan unsur leadershipnya kuat ya. Nah itu yang dibangun sama teman-teman, sama Mbak Angga di crafting. Jadi dari cerita saya ini unsur S-nya udah terpenuhi banget ya. Iya. Tinggal governance, mereka melakukan tata kelola sesuai aturan perusahaan, itu udah insya Allah udah menjadi pakemnya mereka, karena akhlak itu kan diawali dengan amanah ya. Ya kalau di BUMN gitu ya. Terus environmentalnya ya, kalau kita menciptakan kerusakan di muka bumi kan berarti kita berdosa nih. Ya teman-teman sadar, sehingga mereka setiap ngambil keputusan apa nih dampak kepada lingkungannya, mereka clearkan. Nah sebenarnya ESG itu bukan hal yang setinggi langit yang sulit dijangkau, sebenarnya itu keseharian sih. Jadi kalau di gini ngeliatnya jadi kayak way of life gitu ya. Ya ibaratnya gini, Mas sama Mbak nih, kalau makanan nggak dihabisin kan pasti toh sayang nih, ini kan food waste. Kebayang nggak sih emisi gas metan kalau itu ditumpuk gitu? Ya, jadi emisinya lebih jahat daripada karbon. Nah image itu kita tanamkan tuh di teman-teman melalui forumnya Mbak. Tapi itu light ya Mas, maksudnya Mbak jangan dikemasnya dalam yang casual, yang light ya, biar bisa diterima ya oleh audiens. Dan kita tuh kan punya grup belajar ya. Ada loh grup belajar. Karena learning hour kita harus lapor Mbak. Ini kayak begini nih learning hour juga nih Mbak. Jadi kayak pulang dari sini kita laporan. Ada pelaporan. Jadi lapor gitu Pak ya. Target individu ada. Ada rapotnya ya. Medical check up, learning hours. Itu kalau nggak itu merah Mbak. Kalau merah itu. Berapa jam learning hoursnya? Itu kita nggak pernah ngitung ukurannya, karena kita selalu KPI-nya? Belajar yang terbaik. Kalau KPI-nya ada ditentuin ya, berapa tuh angkanya tuh. Itu ada standarnya Mbak. Ada standar. Tapi biasanya sih achieve sih, karena bablas Mbak. Banyak kita membuka forum-forum, bicara, ikut seminar. Itu kumpulin sertifikat, diklaimnya. Itu raportnya diklaimnya dibentuk apa? Ada di intranet sistem itu. Iya, di Portia intranet tadi kita lewat sistem di situ. Wah, menarik banget. Ya. Nah, jadi itulah cara kita belajar. So, forum tadi kita formalkan, juga ada forum resminya, forum pembelajaran. Ini banyak learning lesson ya. Best practice dari PH ini yang bisa dipetik sama Sobat Biskom. Mau ngobrol lagi sama deep dive, nyebur gini, ambil cerita-cerita itu, tapi waktu terbatas. Mas Arya, mangga. So, gimana Mas Emil? Baik, terakhir ya, ada pesan nggak dari Mas Arya dan Bang Angga buat teman-teman profesional komunikasi yang juga ingin membangun internal branding yang kuat? Pesan-pesan dari Mas Arya apa? Aku dulu nih. Ya. Oh ya. Ya makasih Miss Emil dan Mas Vicky. Jadi pesan utamanya adalah kita perlu memperhatikan kita ada di mana. Jadi kalau kita kerja untuk sebuah perusahaan, ini sebagai karyawan ya, berkomunikasi baiklah tentang perusahaan kita. Karena disitulah tempat kita berkarya dan mengabdi dan mendapatkan manfaat dan memberikan manfaat. Jadi itu ada timbal balik yang luar biasa di situ. Jadi dimanapun kita bertugas itu pesannya. Sebagai karyawan, sebagai penyampai pesan, sebagai praktisi komunikasi, sampaikanlah pesan kebaikan. Dan pesan kebaikan itu nggak harus melalui sesuai teori yang kita belajar di buku aja di kelas gitu. Tapi kembangkan, karena pada dasarnya manusia itu senang ngobrol ya, senang berkomunikasi ya. Kan nggak kebayang kalau kita bikin podcast semuanya diem-dieman gitu ya. Jadi kan nggak ada isinya juga gitu kan. Tapi kan kita senang ngobrol. Jadi itulah sebabnya be flexible, mengalir aja. Yang penting satu sih message-nya yang kita bawa itu pesan kebaikan. Pesan kebaikan, Masya Allah. Ya jadi itu sih. Baik, silakan Mbak Angga, pesannya apa nih terkait dengan internal branding? Terima kasih Miss Emil. Jadi kalau dari saya, yang paling utama pekerja ataupun perwira tadi itu adalah audiens utama kita. Jadi bagaimana kita bisa memastikan semua pesan-pesan kita itu memang bisa dipahami dan diterima oleh
para audiens kita. Dan karena jumlah kita nih sebagai PIC yang mengelola internal communication di perusahaan sangat terbatas ya dibanding dengan jumlah pekerja yang ada di dalam perusahaan itu. Jadi para audiens kita yang utama tadi para perwira itu juga dapat kita jadikan sebagai agen dari internal communication. Jadi kita tidak berdiri sendiri tapi bersama-sama. Internal komunikasi itu adalah everybody business. Siap. Silakan Mas Vicky. Sobat Biskom, tadi Mas Arya Mbak Angga udah cerita-cerita ya, tapi kalau mau tahu lebih detail nih ada bukunya yang ya menjadi memori kolektif ya Mas Arya ya, untuk dipelajari bareng-bareng oleh Sobat Biskom. Nama bukunya The Power of Internal Communication yang diterbitkan oleh LSPR Publishing, dan teman-teman bisa ya kita belajar bareng-bareng ya Mas Arya gitu ya. Mas Emil, akhirnya kita harus berpisah Mas buat Biskom ya. Maaf ya teman-teman. Maafkan kami ya. Padahal ceritanya menarik, dan akhirnya saya Vicky Rahman menyampaikan terima kasih kepada Sobat Biskom. Dan saya Emilia pamit undur diri. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di channel YouTube SUA Media Inc. Setiap hari Jumat pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Kita hadir Biskom Podcast di YouTube SUA Media Inc. Nah, kalau mau tahu PHE, follow ke sosial media apa? Ya, kalau untuk website kita bisa di phe.pertamina.com. Kemudian untuk sosial media kita akunnya ada di phe.pertamina. Silahkan di follow dan di like, dan juga disampaikan ke teman-temannya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Arya Mbak Angga. Makasih banyak ya ilmu-ilmunya ya. Terima kasih. Ini learning lesson, dan akhirnya Sobat Biskom sampai jumpa dan sehat-sehat selalu ya. Dadah. Di era di mana teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat, transformasi digital memaksa kita memahami alur informasi yang tersebar cepat melalui jaringan internet. Membaca berita melalui gawai pribadi kini menjadi rutinitas harian bagi banyak orang. Selain memperoleh informasi terbaru, membaca berita juga menambah wawasan dan melindungi kita dari hoax. Menyadari pentingnya informasi yang akurat dan inspiratif, sua.co.id hadir menyajikan kabar bisnis dan ekonomi terkini. Sua.co.id adalah portal bisnis yang menyediakan berbagai informasi terkait pemasaran bisnis, manajemen, CSR, aksi korporasi, tata kelola perusahaan, profil bisnis pengusaha dan profesional, investasi pribadi, teknologi informasi, wawancara eksklusif dengan CEO, serta data penelitian. Kami tidak hanya menyajikan berita terkini, tetapi juga pembelajaran dari para pebisnis sukses, kisah perusahaan yang menginspirasi, strategi manajemen, pemasaran efektif, penciptaan kesuksesan bisnis, kewirausahaan, pengembangan karir, dan cerita sukses anak muda dalam berbisnis. Sua.co.id hadir di berbagai platform. Anda dapat mengunduh aplikasi kami di Google Play Store dan mengikuti kami di media sosial @SUA Media Inc. seperti Instagram, LinkedIn, X, dan Facebook. Saatnya menginspirasi orang lain dengan kesuksesan bisnis Anda melalui platform kami. Kunjungi sua.co.id dan temukan informasi bisnis yang inspiratif setiap harinya.